Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang pertama menjadi makmum sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana tata cara sholatnya? Mungkin Anda belum tahu juga bahwa shaf sholat di Masjidil Haram pada mulanya bukan melingkar seperti saat ini. Lalu, kapan pertama kali diadakan perubahan? Berikut beberapa peristiwa pertama dalam sejarah Islam. Yang pertama, syahidah atau wanita yang pertama gugur sebagai syahid. Wanita yang pertama meninggal sebagai syahidah adalah Sumayyah, ibu Ammar bin Yasir. Ia masuk Islam pada awal kenabian saat Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Karena dari kalangan miskin dan tak memiliki pelindung, kaum kafir Quraisy yang mengetahui keislamannya marah dan menyiksanya. Sumayyah disiksa dengan dijemur di padang pasir, namun ia tetap mempertahankan keislamannya. Karena marah, akhirnya Abu Jahal menghabisi nyawa Sumayyah dengan menusukkan tombak ke tubuhnya. Dan Sumayyah tercatat sebagai wanita yang gugur sebagai syahidah pertama dalam Islam. Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 5 kenabian. Selanjutnya perang. Pada tahun 2 Hijriah, sebelum perang Badar, Nabi SAW mendengar kabar bahwa tentara Quraisy telah keluar ingin menyerang umat Islam. Karena itu, beliau keluar dari Madinah beserta sepasukan kecil menyongsong musuh hingga ke daerah Al-Abwa. Tetapi setelah ditunggu selama 15 hari, ternyata pasukan Quraisy tidak datang. Akhirnya beliau kembali ke Madinah tanpa terjadi peperangan. Namun saat itu Nabi bersabda, "Aku telah berperang dan mendapat pahalanya karena amal tergantung niatnya." Karena itu juga maka peristiwa di atas tercatat dalam sejarah sebagai perang Ghazwah pertama dalam Islam, yaitu perang Al-Abwa. Sebagian menamakannya dengan Wadan yang diambil dari nama gunung yang ada di dekat Al-Abwa. Selanjutnya makmum pertama Nabi. Orang yang pertama kali menjadi makmum salat Nabi SAW adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dia sendiri pernah berkata, "Aku melaksanakan salat sebelum yang lain melaksanakannya." Yang perlu diketahui, Ali tumbuh dewasa di rumah Nabi. Karena Abu Thalib memiliki banyak anak, maka untuk meringankan beban ekonominya, beberapa anak beliau diasuh Nabi dan beberapa pamannya. Lalu bagaimana tata cara sholat di masa itu? Walaupun sholat 5 waktu baru diperintahkan setelah Isra Mi'raj tahun ke-11 kenabian, namun Nabi dan para sahabat pada masa awal Islam telah melaksanakan sholat. Mengenai waktu, dalam riwayat disebutkan hanya pagi dan petang. Sedang jumlah rakaat, tata cara, dan bacaannya tidak berbeda jauh dengan yang diajarkan malaikat Jibril setelah Mi'raj. Lalu muhajir atau orang yang pertama berhijrah ke Madinah. Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Maktum radhiyallahu anhuma tercatat sebagai orang Makkah pertama yang melakukan hijrah ke Madinah. Mereka diperintahkan oleh Nabi hijrah sekaligus untuk berdakwah dan mengajar di Madinah pada tahun 12 kenabian. Sedang umat Islam dan Nabi sendiri mulai berhijrah secara bertahap setahun kemudian atau sekitar tahun 13 kenabian. Lalu shaf melingkar di Masjid Al-Haram. Pada mulanya pelaksanaan sholat berjamaah di Masjidil Haram, posisi imam berdiri di dekat makam Ibrahim yang terletak di dekat pintu Ka'bah, sedang makmum berada di belakangnya menyambung dengan melebar ke kanan ke kiri tetapi tidak sampai melingkar. Karena jumlah jamaah yang terus bertambah, maka pada tahun 120 Hijriah, Gubernur Makkah saat itu Khalid bin Abdullah Al-Qusari mengusulkan agar mengatur shaf dengan mengelilingi Ka'bah. Posisi imam tetap di depan makam Ibrahim, lalu disambung makmum yang terus melebar. Hanya saja dari arah 3 dinding Ka'bah yang lain, makmum mengawali shaf langsung di depan Ka'bah. Usulan tersebut dibahas oleh para ulama dan tabi'in dan akhirnya disetujui. Sejak saat itu akhirnya pengaturan shaf sholat di Masjidil Haram terus berlanjut melingkari Ka'bah sampai sekarang. Selanjutnya yang dimakamkan dibagi. Pada tahun 2 Hijriah, Uthman bin Mad'un tercatat sebagai muhajir yang pertama meninggal di Madinah. Selain itu, ia juga tercatat sebagai orang yang pertama dimakamkan di pemakaman Baqi. Jarak Baqi dengan Masjid Nabawi sekitar 500 meter, karena di masa Nabi, makam Baqi tidak seluas saat ini. Selanjutnya mimbar khutbah Nabi.
Karena terus bertambahnya jumlah pemeluk Islam dan Nabi SAW mengeluhkan tentang kakinya yang agak sakit, maka sahabat Tamim Ad-Dari mengusulkan untuk membuatkan mimbar bagi beliau. Tamim mengetahui mimbar sewaktu melihat gereja-gereja di Palestina. Nabi setuju dan setelah jadi beliau mulai berkhutbah dari atas mimbar. Sebelum dibuatkan mimbar, bila berkhutbah Nabi bersandar pada sebuah batang kurma yang terletak di posisi depan. Sedang mimbar yang dibuat oleh Tamim memiliki 3 tingkat, sehingga bila beliau berkhutbah, sahabat yang duduk di belakang dapat menyaksikan wajah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian beberapa hal yang tercatat sebagai yang pertama dalam sejarah Islam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.